KRI Nanggala 402 dinyatakan hilang kontak di perairan sekitar 60 mil atau sekitar 95 km dari perairan Laut Utara Bali Rabu 21 April dini hari lalu. Dekan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana, Iwayan Gede Astau Karang, mengatakan kondisi perairan utara Bali atau Laut Bali termasuk perairan dalam karena berada pada kedalaman di atas 500 meter. Perairan Laut Utara Bali juga termasuk kategori palung laut yang menyambungkan perairan Bali dan Flores. Perairan Laut Utara Bali merupakan lokasi transisi perubahan kedalaman. Di sebelah barat perairan Laut Utara Bali dari kawasan Jawa Timur, Madura hingga Karimata merupakan laut dangkal karena adanya sedimentasi pasir dari sungai yang bermuara di laut, sedangkan perairan di sebelah timur seperti Selat Lombok, Laut Flores, dan Laut Banda termasuk laut dalam. Terima kasih. Jadi tapi sebelumnya perlu kita luruskan. Jadi ada penamaannya, ada Laut Bali, ada Selat Bali, itu berbeda. Kalau Selat Bali itu di selatan, itu memang dia memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Bali dan berhadapan dengan Samudra India. Nah, kalau Laut Bali itu di bagian utara Pulau Bali. Nah, itu dia hubungannya adalah dengan Laut Jawa, bukan Pulau tapi Laut Jawa. Di kondisi perairan di utara Pulau Bali atau yang kita sering disebut sebagai Laut Bali itu kita kenal sebagai, kalau dari segi kedalaman itu sudah masuk kategori laut dalam. Kenapa kategori laut dalam? Memang karena laut kedalamannya itu melebihi dari 500 meter. Ya, dan kita sebut juga itu merupakan palung. Kalau di dalam bahasa Inggris disebut, di peta itu disebut sebagai Bali Basin. Jadi basin itu palung. Sebenarnya memang jarang kita dengar, tapi yang lebih sering kita kenal itu adalah palung Flores. Jadi tapi dalam peta itu tetap disebut dengan Bali Basin atau palung Bali, dan dia akan terhubung dengan palung Flores. Jadi karena namanya juga palung, ya pasti dalam, itu dari segi kedalaman. Nah, kedua, lokasi ini juga merupakan area transisi perubahan kedalaman. Jadi di sebelah baratnya, di tepat di atasnya Jawa Timur ya, Situbondo, dan sebelah timur dari Pulau Madura itu sampai ke barat, sampai ke Selat Karimata itu adalah laut dangkal. Nah, karena memang sedimen dan lumpur memang terbentuknya zaman purba memang, dan tepat di utara Pulau Bali itu transisi dan disebut dengan slope kemiringan, dan bertahap ya, mulai dari ratusan meter, 300 meter sampai di utara Bali itu sekitar kedalamannya 800 sampai 1050 meter. Dan semakin ke timur semakin dalam. Nah, di Selat Lombok nanti sekarang berhubungan tuh utara Bali, utara Selat Lombok, dan nyambung ke Laut Flores, nyambung ke Laut Banda. Jadi itu sudah masuk ke perairan dalam, sebelum laut dalam. Laut Utara Bali memang bukan perairan yang dalam. Perairan terdalam ada di Laut Banda yang mencapai kedalaman hingga 4.000 meter. Meski bukan termasuk laut dalam, Asta Karang menyebut perairan Laut Utara Bali merupakan area yang memiliki kompleksitas sirkulasi perairan tinggi. Hal ini disebabkan karena perairan ini dilewati oleh dua masa air, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, memang di utara Bali tersebut bukan palung yang paling dalam. Palung yang paling dalam itu ada di Laut Banda. Jadi nanti kalau dilihat di peta itu nanti ada di Google Map atau Google Earth bisa dilihat itu warnanya yang agak gelap, itulah dalam berarti. Itu adanya di sekitar Laut Banda itu sekitar
kedalamannya sekitar 4.000 meter. Nah, kalau di utara Bali itu kedalamannya sekitar mulai 300 meter, turun semakin dalam hingga sekitar 1.000 sampai 1.100 meter. Semakin ke timur semakin dalam dan lebih dari 1.200 meter di utara Selat Lombok. Nah, kalau itu dari segi kedalaman. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan, apakah kedalaman itu akan berpengaruh terhadap sirkulasi? Ya, tentu. Jadi kedalaman itu akan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kompleksitas sirkulasi perairan yang ada di suatu perairan. Nah, di utara Pulau Bali itu merupakan area yang kompleksitasnya tinggi. Kenapa? Pertama, ini perlu kita sebarkan juga ke masyarakat ya, bahwa perairan Indonesia itu adalah perairan yang unik dan sangat strategis, karena satu-satunya di perairan dunia yang dilewati oleh dua masa air samudra besar. Jadi perairan Indonesia itu merupakan area atau perairan yang menghubungkan Samudra Pasifik dengan Samudra India. Jadi ada aliran masa air yang mengalir dari Samudra Pasifik menuju ke Samudra India, dan itu hanya ada di perairan Indonesia, salah satunya di dunia. Sehingga itu akan menimbulkan kompleksitas tinggi ya. Nah, tepat di utara Selat Lombok dan sedikit menyinggung di utara Pulau Bali tersebut, itu merupakan bagian dari arus sirkulasi itu. Sehingga dapat dipastikan kalau dari studi oceanografi bahwa perairan utara Pulau Bali itu merupakan perairan dengan arus yang kuat, karena itu merupakan dipengaruhi oleh disebut dengan arus lintas Indonesia, atau dalam bahasa Inggris kita kenal sebagai istilah kerennya itu adalah Indonesian Trough. Selain arus di kedalaman, arus di permukaan laut utara Bali juga cukup kuat. Hal ini dipengaruhi oleh peralihan musim. Peralihan musim mengakibatkan terjadinya arus bolak-balik dari barat ke timur dan sebaliknya yang melewati perairan laut utara Bali. Nah, di permukaan juga begitu. Jadi ada arus permukaan yang sifatnya itu dipengaruhi kuat oleh musim. Jadi ada arus permukaan harus bolak-balik dari barat ke timur, dari timur ke barat, yang melewati perairan utara Pulau Bali, karena ada arus yang akan mengalir ya secara konstan dari Laut Jawa di sebelah barat menuju ke Laut Flores sebagian besar, dan sedikit akan berbelok ke Selat Makassar itu kan. Nah, arus itu akan berganti seiring musim. Jadi kalau sekarang misalnya musim peralihan, itu arus itu arahnya mulai akan seperti angin, arah angin akan mengikuti pola angin. Nanti bulan depan itu masuk musim timur, maka arah arusnya akan dari timur ke barat, Flores mendorong menuju ke Laut Jawa. Dan terus setiap 6 bulan begitu, itu arus yang selalu terjadi di sana. Di permukaan ada arus yang kuat, di kedalaman tadi juga ada arus, sehingga ditambah dengan adanya slope tadi itu, slope kemiringan itu yang akan menjadikan dari laut dangkal menjadi palung, itu mengakibatkan lokasi tersebut sangat kompleks ya. Nanti akan muncul potensi pusaran-pusaran arus, karena slope itu kan dangkal ya, jadi ada dangkal di dalam gitu, ada arus besar masuk dari misalnya tadi di timur menuju ke barat, gitu, dari Selat Lombok menuju ke utara atau ke barat laut, tentu akan, kalau dia ada hambatan, dia akan mengalami goncangan atau turbulen ataupun pusaran-pusaran. Itu sangat membahayakan bagi aktivitas laut dalam. Kalau kita melakukan aktivitas penyelam misalnya, terus ya tadi misalnya kalau ada aktivitas termasuk yang kita sedang musibah yang kita Indonesia alami saat ini ya. Nah, itu tentu salah satu faktor yang mungkin harus dipertimbangkan di dalam, mungkin nanti dalam mitigasi maupun dalam evakuasi dan lain-lain. Selain memiliki kompleksitas sirkulasi perairan yang tinggi, Laut Utara Bali juga memiliki gelombang internal.
Astawa Karang menyebut area tersebut bukan menjadi area terbentuknya gelombang internal, melainkan menjadi area perambatan gelombang internal yang terbentuk di Selat Lombok. Gelombang ini terbentuk dari gunung di bawah laut akibat arus Samudra Pasifik dan arus pasang surut. Nah, yang ketiga ini mungkin dari saya ambil yang major ya, yang besar ya, yang umumnya itu ada yang disebut dengan internal waves atau gelombang internal. Nah, ini yang sedang banyak dibahas oleh para ahli oceanografi terkait dengan musibah tersebut. Jadi sebenarnya proses terjadinya gelombang internal itu bukan di Laut Bali atau di utara Pulau Bali, tetapi area tersebut merupakan area yang masih dipengaruhi atau merupakan area perambatan dari gelombang internal yang di-generate atau yang dibentuk di Selat Lombok. Jadi di bagian selatan Selat Lombok itu ada yang disebut dengan shield. Shield itu adalah gundukan atau gunung di bawah perairan. Jadi sama, jadi arus yang dari Pasifik atau menuju ke selatan dan ditambah dengan arus pasang surut, ya, pasang surut pasut. Jadi akan mendorong terjadinya tumbukan keras di shield tersebut. Shield kan, bayangkan saja kalau kita gitu, kalau anggaplah kita berbaris gitu, berbaris rapi, terus jalan di lantai yang datar begitu, jalannya pasti tetap rapi kan. Nah itu harusnya begitu kalau dia flat di bawah perairan itu begitu juga. Tetapi ketika dia ada gunung, gundukan atau berbukit atau gunung, nah, anggaplah kita nanti rapi gini ya, ketemu yang begini meja gitu, pasti ada yang naik kan, ada yang ke samping. Nah, itu namanya disturbance atau gangguan terhadap aliran arus. Nah itu yang mengakibatkan timbulnya gelombang internal di Selat Lombok tersebut dan menjalar ratusan sampai ribuan kilometer ke utara. Nah itu mencapai itu perairan utara Pulau Bali. Nah gelombang internal ini gelombang yang unik ya, unik dan berbahaya kalau konteksnya aktivitas manusia di laut dalam, karena dia bisa menghancurkan platform-platform yang ada di laut lepas. Ya termasuk aktivitas kapal selam itu pasti menjadi menjadi parameter utama juga dalam proses penyelaman. Pasti dipertimbangkan gitu, pasti ada antisipasi dan mitigasi kalau mereka bertemu dengan gelombang internal, karena secara militer itu sudah pasti menjadi bagian dari itu gelombang internal itu, dan itu terjadi di Selat Lombok. Bukan hanya Selat Lombok, di Indonesia itu banyak, dan cuma yang masif, yang besar dan sering diteliti oleh peneliti termasuk kami itu adalah Selat Lombok. Nah oleh sebab itu gelombang internal ini kalau dia melewati suatu anggaplah benda itu di kedalaman, anggaplah kapal selam gitu, maka ya akan terjadi goncangan ya. Kapal selam itu akan mengalami goncangan dan konsekuensinya dia ketika turun itu sudah turun 50 meter, mungkin dikira masih 5 meter karena amplitudo gelombangnya besar, bisa ratusan 100 sampai 200 meter. Itu seperti ya saya pribadi mengistilahkan itu kita sebut sebagai giant under the sea, dia raksasa yang ada di bawah itu, kalau dia terjadi dan ada itu bisa mengempaskan material yang ada di laut, di bawah permukaan maksud saya. Nah uniknya gelombang ini tidak terlihat dari permukaan. Kalau kita melihat secara visual itu tidak seperti gelombang yang itu, karena dia tidak mengangkat elevasi, dia tidak ketinggian itu tidak berubah kalau ada gelombang itu, tetapi dia bisa diobserve atau diamati dari sensor dari citra satelit. Jadi kalau dari satelit dia akan terlihat polanya dan kita bisa juga ukur beberapa karakteristik parameternya sehingga kita bisa estimasi kecepatannya berapa. Nah itu yang mungkin kompleksitas kondisi oceanografi di di utara Pulau Bali dan sekitarnya. Jadi bergeser ke timur, Selat Lombok maupun Flores itu sama tidak ramahnya ya, karena arus, karena gelombang internal, karena kedalaman dari palung itu banyak arus yang bertemu di sana gitu. Ada pusaran nanti yang potensi yang bisa menyebabkan gangguan untuk aktivitas ya kalau baik di permukaan maupun di bawah.